Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para peserta kuliah dasar ekonomi Islam yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sesi kuliah kali ini kita akan coba berkenalan atau mencoba mengkaji sedikit ya, dasar dari kaidah yang dipergunakan dalam ekonomi Islam dan kehidupan pada umumnya. Di dalam kajian fikih kita mengenal ada namanya qawaid fikih ya. Kemudian ada juga yang lainnya. Kajian usul fiqh ada qawaid usul. Dan dalam hal ini kita tidak akan masuk ke dalam disiplin kajian tersebut ya. Tetapi saya coba mengambil apa yang disebut dengan kaidah dasar dalam hidup yang mungkin bisa diistilahkan sebagai cukup dengan istilah qawaid usul atau mungkin yang lainnya ya, tetapi tidak menggunakan pendekatan yang ada di dalam disiplin ilmu usul fiqh ya, yang juga ada beragam macam metode yang saya sendiri belum begitu menguasai dalam hal tersebut. Ketika kita melihat aktivitas ekonomi Islam ya, aktivitas ekonomi ya yang sudah kita pelajari bersama, yaitu aktivitas pemenuhan kebutuhan. Dalam hal ini ada dua hal yang bisa kita pisahkan atau ada dua aspek dalam aktivitas pemenuhan kebutuhan. Yang pertama adalah aktivitas perbuatan atau tindakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua adalah benda atau alat yang dikenal dengan istilah alat pemuas kebutuhan ya, kalau dalam ekonomi konvensional. Jadi ada yang pertama adalah ada perbuatan, yang kedua ada alat pemuas kebutuhan atau benda. Nah, untuk memahami aspek hukum Islam dalam dua hal ini atau dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap kegiatan ekonomi, maka kita perlu mengenal kaidah dasarnya ya. Jadi di sini ada dua kaidah. Yang pertama adalah kaidah hukum asal benda, yang kedua adalah kaidah hukum asal perbuatan. Yang pertama hukum asal benda atau alat pemuas kebutuhan. Ya, kaidah yang dipergunakan ya, yang paling asal sekali yaitu yang pertama, atau kaidah hukum benda ini, hukum asal benda ini adalah al-aslu, bunyinya al-aslu fil asya al-ibahah ma lam yarid dalilut tahrim. Ya, al-aslu fil asya, hukum asal dari sesuatu benda, al-ibahah, yaitu al-ibahah itu mubah, tapi dalam hal ini kita artikan sebagai halal karena kelanjutannya adalah ma lam yarid sampai munculnya dalilut tahrim, dalil yang mengharamkan ya. Jadi di sini semua benda apapun itu ya, semua alat pemenuh kebutuhan, kemudian juga dalam hal ini juga makanan, pakaian dan lain sebagainya, termasuk tumbuhan dan hewan, hukum asalnya mereka itu halal, atau dalam kaitannya dengan penggunaannya berarti boleh digunakan karena sifat bendanya secara asal adalah halal, atau ada yang bilang juga hukum asalnya adalah suci. Al aslu fil asya al ibahah, hukum segala sesuatu itu asalnya adalah mubah untuk dipergunakan, yang terkait dengan benda ya. Malam yarid dalilut tahrim, yaitu sampai munculnya indikasi atau dalil-dalil yang membuatnya menjadi tidak boleh dipergunakan ya, baik karena sebab perbuatannya tahrim, maksudnya
diharamkan karena sebab perbuatannya, atau dalam konteks si benda tadi dia menjadi haram karena zatnya, ya. Halal zatnya, haram zatnya, kemudian menjadi haram karena zatnya memang diharamkan oleh dalil atau nas yang tertulis, atau karena ada perbuatan yang membuat dia menjadi terharam menjadi haram, ya. Akan tetapi dalam hal ini karena kita telah memisahkan antara benda dengan perbuatan, maka konteks dari penggunaan kaidah ini, ya, adalah konteks kebendaannya saja, berarti zatnya saja, ya. Zat sebuah benda itu halal, yang kedua haram, ya. Ada antara halal dan haram yang pada asalnya kalau tidak ditemukan dalil yang mengharamkan, maka semua benda yang bisa dipergunakan karena dia halal. Kenapa kita tidak memasukkan unsur aspek perbuatan yang mengharamkan? Karena nanti ini ada kaidah yang kedua, ya. Kaidah yang kedua ini adalah kaidah yang terkait dengan perbuatan. Jadi perbuatan dengan benda itu berbeda. Seperti halnya rokok dengan merokok, ya, yang sering banyak perdebatan karena tidak di awal memisahkan antara babi dan memakan babi atau menggunakan babi, ya. Zat babinya dengan aktivitas manusia memanfaatkannya, ya. Aktivitas manusia memanfaatkannya itu seperti apa? Nah, kalau misalkan sudah haram, disebut tahrim karena nanti terkait perbuatan. Haram bendanya, maka otomatis nanti haram dipergunakan. Nah, kembali ke kaidah yang kedua, ya. Kaidah yang kedua ini tentang perbuatan. Teksnya untuk perbuatan ini adalah kaidah al-aslu fil af'al at-taqayyud bi ahkami syar'i atau bi hukmi syar'iyyah. Hukum asal segala sesuatu perbuatan, ya. Al-aslu fil af'al. Kalau yang tadi yang benda adalah al-aslu fil asya. Jadi al-asya itu benda. Kalau yang ini perbuatan al-af'al. Al-aslu hukum asal fil af'al dalam perbuatan at-taqayyud yaitu terikat bi ahkami syar'i, ya, dengan hukum-hukum syar'i. Hukum syar'i dalam kajian fikih dikenal dengan istilah ahkamul khamis atau 5 jenis hukum. Yang pertama wajib, yang kedua makruh, yang ketiga mubah, kemudian wajib, kemudian mandub atau sunnah, yang berikutnya mubah, yang ketiga makruh, dan yang terakhir haram, ya. Yang dikenal adalah hukum yang 5, ya. Sekali lagi saya ulangi, tadi ada salah urutan: wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Jadi setiap perbuatan manusia itu terikat dengan 5 hukum ini. Jadi tidak ada hukumnya. Nah, ini terkait dengan hukum syar'i, ya. Jadi kaitan aktivitas kegiatan manusia dalam hal ini tentu saja konteksnya kita adalah pemenuhan kebutuhan. Dalam memenuhi kebutuhan manusia, kebutuhan hidup, maka dia pasti ada hukumnya, ya. Tidak ada aktivitas yang keluar dari hukum yang 5 ini. Kalau tidak wajib, maka dia itu mustahab atau sunnah, mubah atau makruh atau haram. Jadi ketika sebuah benda itu tadi misalkan al-asya'nya adalah halal, ya, nanti tetap ketika digunakan dia terkait perbuatan itu. Dia bendanya boleh dipergunakan, tapi nanti perbuatan manusianya, misalkan boleh nggak menggunakan pisau. Pisau itu halal dimanfaatkan. Beda dengan babi yang tidak halal dimanfaatkan. Babi itu haram, kalau pisau itu halal digunakan, tapi hukum penggunaannya nanti pasti selalu terikat. Digunakan untuk kebaikan kan? Ya mungkin yang halal jadi karena misalkan untuk penggunaan ibadah untuk menyembelih hewan kurban, bisa jadi dia hukumnya menjadi sunnah atau untuk menyelamatkan diri, ya, untuk memenuhi kebutuhan manusia, kebutuhan hidup, berarti dia bisa menjadi wajib untuk bekerja. Kalau dipergunakan untuk
kejahatan, misalkan untuk menakut-nakuti orang muslim atau saudaranya, bisa jadi dia penggunaan benda yang halal tadi itu menjadi makruh atau bisa menjadi haram ya, misalkan untuk membunuh yang membunuh yang dilarang ya. Jadi sekali lagi frame berpikir kita harus bisa membedakan ya, atau memilah ketika ada aktivitas atau ada satu peristiwa, kita harus melihat mana aspek kebendaannya, mana aspek perbuatannya. Meskipun di sini ada beberapa pendapat lain ya, para ulama ada yang mengatakan bahwa hukum asal perbuatan pun sebetulnya adalah asalnya mubah semua. Berarti kalau kaidah ini yang digunakan, kaidahnya berbunyi al aslu fil af'al al ibahah. Ya, hukum asal perbuatan adalah mubah. Jadi memang ada dua pendapat, tapi kita sementara ini kita pergunakan yang tadi ya, yang sebelumnya, yaitu yang pertama al asya itu al ibahah, indah itu mubah, kemudian al af'al itu at-taqayyud, ya, perbuatan itu terikat. Nah, nanti ada pembahasan yang lebih dalam, mungkin tidak dalam kesempatan kuliah ini. Ya, kemudian selain dari dua kaidah ini ya, karena aktivitas pemenuhan kebutuhan ini juga terkait dengan interaksi dengan manusia lain, makanya dikenal istilah transaksi dalam kajian ekonomi ya. Dalam hal ini transaksi kita sebut dengan akad. Akad secara perjanjiannya ya, kaidah dasar terkait dengan akad ini sebagai tambahan dari dua ini, misalkan ada interaksi dan ternyata interaksi atau perbuatannya itu adalah saling terkait dengan manusia lain ya, maka bunyi kaidahnya adalah al aslu fil uqud as-sihah ya. Hukum asal dari perbuatan yang transaksional ya, hukum asal dari akad antara dua orang manusia itu asalnya adalah sah. Asalnya adalah sah. Nanti sampai ada pelanggaran atau perjanjian yang tidak boleh ya, atau perjanjian yang terkait tadi, misalkan dia perjanjian untuk menggunakan barang haram, itu saja menjadi asalnya jadi tidak boleh ya, nanti kecuali ada hukum darurat dan lain sebagainya, nanti itu hukum pengecualian. Jadi dasar-dasarnya di sini yang kita pegang adalah benda itu halal ya, tapi bisa menjadi haram. Perbuatan itu terikat ya, bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Akad itu sah ya. Akad sah kalau dikaitkan dengan al asya, al uqud ini kalau jika dikaitkan dengan al af'al atau fi'il, maka akad ini wajib dipenuhi ya, karena ketika sah ada tuntutan setiap akad yang sah. Akad ini mengikat seorang muslim, dan karena akad ini juga dimaknai oleh sebagian ulama atau dalam banyak konteks akad ini menjadi hutang, maka dia wajib dipenuhi ya, selama akadnya tidak menyimpang atau tidak ada pelanggaran ya. Akad menjadi sah tapi akad ini bisa batal dengan sendirinya, atau bisa akad ini jadi batil, jadi terputus, bisa jadi rusak, bisa jadi batal. Jadi akad konsekuensinya awalnya sah, tapi bisa juga ketika redaksinya mungkin salah, dia bisa menjadi rusak, atau karena faktor yang lain dia juga bisa menjadi otomatis batal kalau akadnya dikaitkan atau disandarkan dengan semacam silogisme ya, misalkan kita membuat perjanjian begini jika maka, kalau ada jika maka nanti bisa otomatis batal. Dalam konteks pernikahan misalkan ada yang dikenal dengan sigot ta'liq, jadi otomatis akan jatuh cerai atau talak jika ini yang ya, hukum akadnya sudah ditunaikan sah tapi bisa batal atau bisa rusak karena misalkan perjanjiannya mengandung unsur-unsur yang tidak diperbolehkan atau ada cacat dalam rukun-rukunnya dan lain sebagainya. Ini sebagai dasar pegangan dalam setiap hal, kita bisa jeli melihat ini kasusnya yang mana. Barang, pemanfaatan barang atau rokok yang ramai ya, sebagai rokok sebagai
barang ekonomis misalkan yang diperjualbelikan, benda rokoknya misalkan zat-zatnya tembakaunya mungkin halal ya, tapi ketika diformatkan dalam bentuk rokok yang sudah mengandung nikotin dan lain sebagainya dan memang diperuntukkan untuk dihisap, ya. Kemudian sudah muncul fatwa haram merokok karena bukan haram zat tembakaunya, atau ketika rokok hanya digunakan sebagai misalkan zat rokoknya sebagai misalkan sebagai contoh ya, ini permisalan saja, sebagai aromaterapi misalkan tembakaunya untuk dihisap-hisap untuk kasus tertentu, atau dalam hal saya pernah lihat yang sakit gigi ditempelkan bekas rokok itu boleh jadi dipergunakan, tapi ketika sudah jelas rokok dalam bentuk yang seperti itu, kemudian ada yang disebut dengan aktivitas merokok, yaitu membakar rokok dan menghisapnya. Nah, ini perbuatan membakar rokok dan kemudian menghisapnya, kemudian asapnya dimasukkan ke dalam tenggorokan dan dikeluarkan kembali, ya, sebagiannya. Ini aktivitas merokok, ya, perbuatan. Nah, ini difatwa haram karena alasan tertentu, dampak kesehatan dan lain sebagainya. Ya, tapi bukan berarti tembakaunya menjadi diharamkan atau aktivitas petani tembakau menjadi otomatis menjadi aktivitas yang haram. Nah, ini yang perlu jeli yang ya. Pemanfaatan unsur babi misalkan ya, untuk dunia pengobatan. Ada yang langsung zatnya dimanfaatkan, dipakai, digunakan untuk kapsul yang paling banyak di ramai, tapi sekarang sudah mulai dalam bentuk gelatin, sudah mulai ada alternatif selain babi. Berarti itu zatnya menjadi haram. Kalau haram ya otomatis pemanfaatannya menjadi haram, obatnya menjadi haram. Tapi kalau akan menjadi perdebatan ketika pemanfaatan misalkan arang yang terbuat dari babi, arang aktif yang terbuat dari tulang babi atau yang lain sebagainya, yang melibatkan unsur babi tapi hanya dimanfaatkan sebagai saringan atau dia misalkan untuk pembersih dan lain sebagainya. Nah, ini pemanfaatannya apakah zatnya itu ikut atau terikat atau berbaur atau lebur dengan zat lainnya, kemudian zat ini yang dipergunakan misalkan sebagai saringan air ya, yang sempat ramai diperdebatkan, saringan air ya untuk melakukan penjernihan air. Selain kerikil pasir juga ada arang aktif yang terbuat dari atau karbon istilahnya dari unsur babi. Air ini disaring atau melewati beberapa tahap tadi. Kemudian hasil airnya, apakah ini airnya bersenyawa akhirnya menjadi zat yang haram ya, airnya karena bersenyawa jadi air babi, misalnya air yang mengandung babi, atau airnya tetap halal tapi aktivitasnya yang diharamkan karena tidak ada unsur darurat atau yang lainnya, tapi dia malah menggunakan itu. Padahal kalaupun tidak disaring dengan itu tidak mengapa, air itu bisa tetap dikonsumsi. Nah, jadi ini yang ditinjau adalah misalkan aktivitas penggunaannya dan meminumnya nanti. Kalau meminumnya nanti, kalau membelinya berarti mendukung industri itu. Kalau sekedar meminumnya, misalkan kalau zat airnya tetap halal, meminumnya maka dia mubah ya, mubah. Tapi jadi nanti bisa dilihat tahapan-tahapannya atau dilihat kasusnya apa. Meminum air kemasan yang tidak halal atau air kemasan halal yang bersinggungan atau hasil produksi dari industri yang haram, ini yang langsung bersinggungan ya, aktivitas langsung bersinggungan. Beda lagi nanti dengan ada perusahaan air minum yang sistem keuangannya riba atau pendanaannya dari riba. Ini lebih kompleks lagi dan tidak termasuk ya, nanti kita tidak boleh asal menghukumi. Tapi kalau misalnya langsung terikat, nah ini nanti maksudnya langsung bersinggungan, nanti kita lihat saja apa zatnya jadi haram atau tidak, kemudian aktivitas apa yang menjadi haram atau terlarang. Tapi kalau sudah bersenyawa, dugaan kuatnya maka dia airnya misalnya bercampur seperti yang air bercampur dengan air dengan minyak tidak bercampur, bisa dipisah. Tapi kalau misalkan air misalkan dengan sebagai contoh ya, misalkan ada homer lah ya, homer atau yang dicampur dengan air kemudian tidak bisa dipisahkan, dalam kondisi normal tidak bisa dipisahkan, maka tidak bisa langsung
digunakan karena zatnya tercampur, ya, yang haram dengan yang halal. Jadi yang halalnya tidak bisa dibedakan dengan yang haram. Nah, demikian kaidah-kaidah dasar dan beberapa contoh yang mudah-mudahan bisa membantu kita dalam memahami. Dalam hal ini kasusnya adalah menilai aktivitas pemenuhan kebutuhan kita, ya, baik perbuatannya maupun benda-benda alat pemuas kebutuhan atau yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.